Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Nenek, panggil saja Byakta atau Bay, pinta Byakta tanpa segan. Ah, tentu saja, kau sudah kuanggap seperti cucuku sendiri. Baiklah baiklah, Byakta, ya, aku akan memanggilmu begitu. Byakta mengangguk senang, semoga ini awal yang baik untuknya menggapai restu keluarga Audrey. Byakta mengamini sendiri doa di dalam hatinya. Aku sungguh kasihan pada cucuku yang cantik itu, ucap nenek dengan raut wajah yang berubah jadi sendu. Sungguh nenek tidak berpura-pura, ia memang merasa sedih jika mengingat semua cerita kehidupan Audrey di kampung halaman ayahnya. Ada apa dengannya, Nek? Tanya Byakta penasaran, sedangkan Audrey hanya diam sejak tadi menyimak keduanya. Ia sama sekali tidak terusik meskipun sang nenek menceritakan tentang dirinya. Ya, karena nenek menceritakan itu semua bukan pada orang lain, melainkan pada pelakunya sendiri, karena ia sudah tahu nenek akan membahas apa tentang dirinya. Dia sungguh gadis yang malang. Setelah ibunya meninggal, ia dan adiknya dibawa ayahnya ke kampung halamannya di Milan. Nenek menarik nafas sebelum melanjutkan ceritanya. Beberapa waktu di sana ayahnya menikah lagi, namun tidak begitu lama ayahnya pun meninggal juga. Mereka hidup dengan ibu tiri yang jahat. Kau tahu Nak, apa yang dilakukan ibu tirinya itu? Tanya nenek pada Byakta sambil mengusap bulir bening di ujung matanya. Byakta hanya menggeleng sebagai jawaban atas pertanyaan nenek yang harus ia jawab atau tidak. Yang jelas saat ini perasaannya mulai tak enak. Apalagi ia melihat sekilas Audrey menyeringai. Ibu tirinya menjual Audrey kepada pengusaha kaya raya di Milan untuk dinikahi dan melahirkan anak. Jika ia bisa melahirkan anak untuknya, maka pengusaha kaya itu akan membayarnya 5 miliar. Sungguh malang nasib cucuku. Nenek mulai terseduh-seduh, sementara Byakta sudah ketar-ketir akan cerita nenek yang secara tidak langsung menceritakan dirinya. Audrey awalnya menolak, tapi nyawa adiknya akan melayang kalau ia tidak mendapatkan uang saat itu juga. Mau tidak mau ia harus berkorban untuk menyelamatkan adiknya. Nenek semakin keras menangis, membuat Byakta khawatir sendiri. Ia memberi kode pada Audrey. Namun gadis itu acuh tidak peduli. Aku tidak tahu laki-laki macam apa yang menginginkan anak, tapi tidak ingin memiliki istri. Dia pikir dia lahir dari siapa kalau tidak dari istri atau wanita seperti kami. Kali ini suara nenek cukup tinggi, membuat Byakta terlonjak kaget. Bagaimana ini? Batinnya ketakutan. Kalau aku bertemu dengan laki-laki itu, aku akan memotong miliknya. Akan aku iris tipis-tipis seperti sosis, lalu aku masak dengan bumbu cabai dan aku beri makan pada peliharaan tetangga sebelah. Nenek mengepalkan tangannya, giginya gemeretak menahan emosi. Sedangkan Byakta meringis membayangkan jika nenek benar-benar melakukannya, seketika miliknya terasa ngilu membayangkan ucapan nenek akan terrealisasi. Audrey yang diam sejak tadi hanya menunduk dan menutup mulutnya menahan tawa, perutnya rasa digelitik ribuan tangan. Seandainya bisa terbahak, ia akan terbahak sekuat mungkin. Nek, sudah larut malam, saya akan pulang. Terima kasih teh dan cemilannya juga cerita tentang kehidupan Audrey. Ah, iya, silahkan, sering-sering main ke sini, ya. Jangan sungkan, katanya nenek berbasa basi. Byakta pun langsung bangun dari duduknya, lalu menyalami nenek dan juga Wina. Tanpa melihat lagi wajah Audrey, Byakta langsung masuk ke dalam mobil. Ia bergidik ngeri, ia tidak menyangka nenek akan menyeramkan seperti itu. Mobil melesat begitu saja, meninggalkan nenek dan Audrey di depan pintu. Nenek suka kamu dekat dengannya. Sepertinya dia menyukaimu, ujar nenek pada Audrey. Apa nenek akan merestui jika dia memiliki niat baik pada Ray, Nek? Tanya Audrey berbinar. Pastikan dulu dia bukan suami orang, sayang.
Karena yang nenek lihat umur kalian berbeda jauh, kita tidak ada yang tahu kan? Lebih baik cari tahu dulu, sebelum menyesal kemudian, tutur nenek panjang lebar. Audrey hanya mengangguk, dia memang istri orang Nek, lebih tepatnya suamiku, batin Audrey tertawa dalam hati. Ia kembali teringat wajah Byakta yang ketakutan saat nenek bercerita tentangnya tadi. Dapat Audrey rasanya kalau laki-laki itu merasakan ngilu pada asetnya saat nenek ingin mengiris tipis-tipis miliknya jika bertemu. Setengah jam berlalu, saat Audrey hentak tidur, ponselnya berdering menunjukkan sebuah panggilan video yang tidak lain dari Byakta. Dengan malas Audrey mengangkat panggilan itu dan mengarahkan layar ponselnya pada wajahnya yang sudah merangsek ke selimut tebal. "Aku ngantuk, kenapa kau malah melakukan panggilan video?" Terdengar Byakta mendesah kesal. Ia melihat Audrey begitu santai padahal ia sedang ketakutan atas ucapan nenek tadi. "Sayang, kau jahat sekali. Apa kau akan bahagia jika nenek benar-benar mengiris milikku?" Byakta menatap layar dengan wajah memelas yang membuat Audrey gemas padanya. "Itu urusanmu dengan nenek, kenapa bawa-bawa aku ngantuk ingin tidur." Sembunyikan Audrey setengah wajahnya di balik selimut. "Kenapa kau menceritakannya detail sekali, sayang? Aku tidak yakin nenek akan dengan mudah merestuiku," keluh Byakta masih dengan wajah memelas. "Itu masalahmu, kenapa menyalahkan aku? Sudah, aku ngantuk mau tidur, good night Hubi." Audrey langsung mematikan sambungan telepon videonya. Lalu ia terbahak sendiri mengingat wajah Byakta yang seperti anak kecil yang merengek pada ibunya. Ia melihat lagi pada ponselnya yang kembali berdering karena Byakta melakukan panggilan video lagi. Gadis itu sengaja tidak mengangkatnya karena ia tahu Byakta pasti mau membahas panggilan Audrey padanya tadi. Audrey terlalu malu untuk itu, oleh sebab itu ia langsung memutuskan panggilannya begitu saja. Tidak lama satu notifikasi pesan masuk, Audrey langsung membukanya dan membaca isi pesan tersebut. "Aku ingin besok kau memanggilku seperti tadi, love you honey." Bastian benar-benar menikmati masa liburannya, tidak ada pekerjaan yang berat sampai beberapa bulan ke depan, sebagian pekerjaannya masih bisa diselesaikan melalui panggilan video seperti meeting atau yang lainnya. Seperti hari ini, ia menikmati tidur berkualitasnya di sebuah hotel mewah di Pulau Bali tidak jauh dari villa tempat Melissa, Bibi Lauren dan juga Raihan berada. Ia sengaja menyewa kamar hotel untuk dirinya sendiri, sebab tidak enak satu atap dengan Melissa. Meski tidak ada yang mempermasalahkannya, tetap saja sebagai laki-laki beretika dan bermoral ia menghindari itu. Benar-benar masih tidur pulas Bastian bergelung dengan selimut tebalnya. Ia hanya memakai celana pendek dan bertelanjang dada. Saat masih bermimpi indah, tiba-tiba ia terusik dengan suara ketukan pintu yang menggebu. Bastian mengerjap memastikan kalau suara itu benar-benar nyata, bukan di dalam mimpinya. Saat sudah sadar bahwa itu bukan mimpi, Bastian berpikir mungkin itu room service yang akan membersihkan kamarnya. Akan tetapi yang Bastian heran kenapa ketukan itu semakin keras saja. Tidak ingin menduga-duga, Bastian yang masih dengan celana pendek dan muka bantalnya, berjalan menuju pintu, memutar kunci dan langsung membukanya. Namun Bastian terkejut karena seorang gadis menerobos begitu saja, membuat Bastian terdorong mundur. Tanpa peduli dengan Bastian yang kebingungan, orang itu malah langsung menutup pintu begitu saja dan menguncinya. Dengan gerakan panik orang itu sama sekali tidak mengindahkan keberadaan Bastian yang terbengong, bingung dan juga marah. Gadis itu malah naik ke tempat tidur lalu membuka kemejanya dan menyisakan kaos tali spaghettinya. "Tolong jangan beritahu kalau aku di sini, nanti setelah mereka pergi akan aku jelaskan, aku tidak akan melibatkanmu." Tanpa menunggu jawaban Bastian yang sejak tadi diam karena masih syok, gadis itu langsung berbaring dan menutup tubuhnya sampai bahu seolah-olah dia adalah teman menginap Bastian. Masih belum bisa mencerna kejadian yang barusan saja terjadi,
kini ada lagi seseorang yang mengetuk pintu kamar hotel Bastian. Ia langsung membuka pintu dan terlihatlah 3 orang dengan tubuh bak algojo dan 1 pria parubaya. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Bastian pura-pura. Meski ia belum sepenuhnya bisa mencerna kejadian ini, tapi Bastian sedikit paham jika gadis itu dan orang-orang ini sedang terlibat masalah. "Saya tadi melihat ada seorang gadis masuk ke kamar ini, boleh saya periksa kamar Anda sebentar?" Bastian masih pura-pura tidak paham. "Tidak ada orang masuk ke sini, Tuan." "Mungkin Anda salah lihat," ucap Bastian berbohong. "Tapi, jika Anda tidak percaya silahkan periksa saja, tapi jangan bersuara karena kekasih saya sedang tidur," timpal Bastian lagi. Sebenarnya dalam hati dia ingin sekali berteriak pada gadis di dalam selimut itu dan menyeretnya menyerahkan kepada orang-orang ini. Namun sisi baiknya entah kenapa lebih dominan untuk membantu gadis itu bersembunyi. Bastian terus memperhatikan beberapa orang yang dengan hati-hati memeriksa setiap sudut kamar Bastian. Namun nihil, mereka tidak menemukan siapapun di dalam sana, hanya ada seseorang yang tidur pulas sekali sehingga tidak menyadari beberapa orang masuk. Orang-orang itu kembali mendekati Bastian yang sedang duduk santai di sofa. Dia menyeringai kepada beberapa orang tersebut. "Maafkan kami Tuan, sudah mengganggu ketenangan Anda. Ternyata orang yang kami cari tidak ada di sini," ucap laki-laki parubaya itu dengan suara rendah. Tidak masalah. Jika sudah tidak ada keperluan lagi, Anda boleh keluar, karena saya akan melanjutkan tidur saya yang terganggu tadi," sahut Bastian dingin. "Ah, iya. Silahkan Tuan, kami permisi." Setelah orang-orang itu pergi, Bastian menutup pintu dengan dibanting, membuat gadis yang sedang bersembunyi di balik selimut sedikit terlonjak. Bastian menyeringai, ia mengunci pintu dan mengambil kuncinya lalu memasukkannya ke dalam saku celana pendeknya. "Hei, bangkit dari tempat tidurku," teriak Bastian, membuat gadis itu kembali terlonjak. Namun sama sekali tidak berniat untuk bangkit. Di dalam selimut ia mengutuk orang-orang yang mengejarnya tadi. Sungguh ia bersumpah akan memenjarakan mereka semua kalau dia bisa bebas dari sini nanti. "Kau tuli, ya?" tarik Bastian selimut tebal itu. Bastian mengumpat saat ia menarik begitu saja selimut yang menutup tubuh gadis itu. Terpambang jelas bahu putih mulus gadis itu. "Astaga! Cepat pakai bajumu." Bastian membuang pandangannya ke arah lain. Gadis itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung memakai kembali kemejanya. Dia tidak akan melawan laki-laki ini, karena ia akan memanfaatkannya sampai esok hari. Jadi sebagai gantinya ia akan bersikap baik dan tidak membuat masalah dengan laki-laki yang tidak ia kenal sama sekali. Bastian kembali duduk di sofa, pandangannya menajam pada gadis yang kini sudah berpakaian lengkap dan akan turun dari ranjangnya. "Cepat pergi, sebelum aku laporkan pada pihak hotel kau menggangguku," kesal Bastian pada gadis yang sejak tadi hanya diam menunduk. Namun, bukannya pergi. Gadis itu justru berlutut di depan Bastian sambil memegang telinganya sendiri. "Om, bisakah aku di sini sampai besok? Kalau tidak mereka akan menangkapku dan akan menjualku pada turis," ungkap gadis itu lirih. Ia sama sekali tidak berani melihat Bastian, sebab yang ia lihat sekilas tadi, tatapan laki-laki itu seperti akan mengulitinya hidup-hidup. Bastian mendesah, "Katamu tidak akan melibatkanku. Jika kau terus di sini apa tidak sama saja kau melibatkan aku?" ketus Bastian. "Aku tidak tahu pada siapa lagi aku akan meminta pertolongan. Tapi, percayalah aku gadis baik-baik. Aku tidak akan menyusahkanmu, aku hanya butuh tempat bersembunyi saja." Tatap gadis itu wajah Bastian yang belum melunak sama sekali. Bastian menyeringai mendengar setiap kalimat yang keluar dari bibir gadis itu. Jika dilihat gadis itu masih sangat belia, rambutnya hitam lebat, matanya bulat dengan bulu mata lentik menambah kesan cantik pada matanya.
kulitnya yang putih, serta tubuh yang mungil. "Bagaimana bisa aku percaya padamu kalau kau gadis baik-baik, sedangkan 3 orang seperti Algojo sedang mencarimu?" cibir Bastian tak percaya. Kali ini gadis itu memberanikan diri menatap Bastian, mata indah itu berubah jadi sendu. Dari mata itu Bastian bisa melihat begitu banyak beban yang dipikul. "3 orang yang Anda bilang seperti Algojo itu adalah anak buah turis yang akan membeliku. Sedangkan laki-laki Tambun tadi adalah ayah tiriku. Ibuku meninggal 2 bulan lalu dan setelah itu ayah tiriku mau menjualku kepada turis." Gadis itu mengusap air matanya. "Aku kabur dari mereka. Maaf jika aku mengganggu Anda, Om. Tapi setelah besok tiba, aku akan pergi. Kumohon biarkan aku di sini sampai besok. Aku janji tidak akan menyusahkanmu," timpal gadis itu lagi. Sepintas Bastian mengingat Audrey. Dulu gadis itu memohon padanya karena terdesak. Kali ini ia kembali mengalami hal yang sama. Bedanya dulu Audrey memang target yang ia cari untuk menikah dengan bosnya. Tapi kali ini atas alasan apa ia akan menolong gadis ini? Dia tidak tahu siapa gadis ini. Bukan tidak kasihan, hanya saja Bastian takut kalau gadis itu akan menipunya. Bagaimanapun juga Bastian hanya seorang pendatang di negara ini. Jika ada yang tahu ia terlibat masalah dengan orang lain, ia tidak akan mudah lolos. Apalagi gadis itu mengatakan bahwa orang yang akan membelinya adalah seorang turis. Sudah pasti orang itu adalah orang berkuasa. "Berapa umurmu?" tanya Bastian setelah dari tadi dia memikirkan langkah apa yang akan dia ambil nanti. 18 tahun, Om, jawab gadis itu. "Baiklah, tinggallah di sini sampai besok, lalu pergi sebelum pagi datang. Aku tidak ingin terlibat dengan masalahmu." Bastian bangkit dari duduknya dan berlalu ke kamar mandi untuk membersihkan diri.